Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, nama saya Talita Anardia Putri Imansyah dari Teknologi Agroindustri NIM 20419100009. Salam kenal ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi kakao di Indonesia, di mana ilmu ini saya dapatkan dari mata kuliah PBAI. Agroindustri itu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian, baik itu nabati maupun hewani, yang diolah menjadi sebuah produk memiliki harga yang lebih tinggi. Berkembang semakin pesat, banyak teknologi dan inovasi untuk membangun kualitas produk agro yang bersaing di pasar internasional. Bahkan perkembangan ekonomi di Indonesia juga berpengaruh dengan produktivitas dari agroindustri. Adanya ekspor dan impor dari negara lain dan masuknya devisa untuk negara. Agroindustri ini juga melibatkan sumber daya pertanian, manusia, ilmu, teknologi, uang, dan informasi untuk menghasilkan suatu produk industri. Kalian tahu nggak bedanya kakao dan kokoa? Kokoa merupakan biji coklat mentah dan bentuk coklat paling murni yang tersedia di pasaran. Sementara kokoa hadir dalam bentuk bubuk, biasanya dipanaskan sebelum pembuatan. Kalian tahu kakao ini berasal dari pohon di Amerika Selatan. Nah, biji kakao merupakan bahan dasar dari pembuatan coklat dan masakan tradisional. Serta setiap buah kakao ini mengandung biji 30-50 butir biji kakao. Buah kakao memiliki kulit yang tebal sekitar 3 cm. Daging buahnya itu disebut pulp. Dan pulp ini mengandung gula dan membantu proses fermentasi biji kakao. Warna biji sebelum proses fermentasi dan pengeringan adalah putih dan lalu berubah menjadi keunguan atau kecoklatan. Ini ada 3 varietas utama tanaman kakao. Di sini ada Criollo, Forastero, Trinitaro. Nah, Criollo ini merupakan jenis biji kakao dengan mutu terbaik. Nah, misalnya ini ada kakao Criollo ini merupakan tipe tanaman kakao yang menghasilkan biji kakao kering premium yang dikenal sebagai fine flavor cocoa, choice cocoa, edel cocoa, serta kakao mulia. Nah, kakao Criollo ini dibedakan 2 jenis, yaitu Central America Criollos dan South America Criollos. Kakao edel memasok kurang dari 7% produksi kakao dunia yang dihasilkan oleh negara Ekuador, Venezuela, Trinidad, Grenada, Jamaika, Sri Lanka, serta Indonesia. Nah, ciri-ciri kakao Criollo ini seperti pertumbuhan tanaman kurang kuat dengan produksi yang rendah serta lamban berbuah. 2. Tunas muda berbulu, agak peka terhadap hama dan penyakit, serta memiliki tongkol buah berwarna hijau atau merah bila masih muda, sedangkan kuning orange ketika sudah matang. Buah ini berbentuk tumpul, sedikit bengkok, serta tidak memiliki bottleneck. Tekstur kulit kasar, bebintil, tipis, dan lunak. Dan terdapat 30-40 biji di tiap buah kakao ini. Biji bulat, telur dengan kotiledon berwarna putih saat kering. Kemudian kakao Forastero ini dikenal dengan menghasilkan biji kakao yang kering, bermutu sedang, dan dikenal sebagai ordinary kakao. 93% produksi kakao di dunia merupakan jenis bulk kakao, dihasilkan dari negara di Afrika Barat, Brazil, dan Dominika. Nah, ini nih, aku kasih tahu ciri-ciri tanaman dari kakao Forastero. Di sini ada pertumbuhan tanaman kuat dan produktivitas tinggi, menghasilkan buah lebih cepat, relatif lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kulit buah agak keras namun permukaannya itu halus. Buah ini memiliki neck bottleneck, ada juga yang tidak. Endosperm berwarna ungu tua dan berbentuk gepeng pada waktu basah. Kulit buah berwarna hijau dengan alur kulit buah dalam. Kemudian kakao Trinitaro merupakan tipe hibrida yang berasal dari persilangan Criollo,
dan Forastero, sehingga heterogen dengan biji kering yang dihasilkan edel kokoa maupun bulk kokoa, yang artinya kokoa jenis ini dapat menghasilkan kakao fine flavor maupun bulk kakao. Nah, ini ciri-cirinya. Memiliki rasa pertumbuhan yang cepat, produktivitas tinggi, bentuk buah bermacam-macam dengan warna kulit buah berwarna merah dan hijau, warna kotil dan berwarna ungu dan ungu tua ketika masih basah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang biji kakao merupakan bahan dasar dari pembuatan coklat. Nah, biji kakao yang memiliki rasa seperti dark coklat agak lebih pahit, dan di sini ada beberapa kandungan di dalam 100 gram biji kakao. Di sini ada kalori, karbohidrat, lemak, natrium, protein, gula, dan serat makanan. Nah, di sini diakumulasikan 27% zat besi, 13% kalsium. Sebelum kita ke kualitas kakao, kita ke kuantitas kakao. Daerah penghasil kakao Indonesia dipresentasikan seperti berikut. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, dan daerah lainnya. Di sini paling besar penghasil kakao di Sulawesi. Nah, yang lainnya beberapa hanya sebagian yang menghasilkan kakao, meskipun tidak sebesar di Sulawesi. Oke, selanjutnya di tinggi harga jual biji kakao ekspor. Perkembangan produksi kakao Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan harga kakao dunia, selanjutnya untuk perkembangan produksi kakao Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan harga kakao dunia, Indonesia dapat mengekspor kakao dengan jumlah yang lebih banyak. Selain produksi dan harga yang berpengaruh terhadap ekspor, nilai tukar juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekspor. Produksi kakao Indonesia, perkebunan rakyat yang memiliki kontribusi sangat besar bagi produksi kakao Indonesia, karena biji kakao ini juga meningkatkan produktivitas para petani. Dan sebagai salah satu komoditas andalan Indonesia, kakao mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya sebagai penyumbang devisa negara peringkat ketiga di sektor perkebunan. Selanjutnya ke kualitas kakao. Nah, di kakao itu memiliki karakter dan sifat-sifat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari setiap industri tersebut. Nah, demikian pula bahan baku kakao itu sendiri, setiap tempat menghasilkan karakter biji kakao yang berbeda satu sama lain. Kakao dari negara satu berbeda dengan kakao negara lain. Indonesia kakaonya dikenal dengan keasaman tinggi, namun aromanya kakaonya itu rendah. Kakao dari Sulawesi bahkan dikenal memiliki aroma kakao medium, sel konten tinggi dan cepat. Nah, kakao juga dikenal sebagai produksi coklat yang enak. Nah, tapi itu tergantung dengan jenis-jenis kakaonya. Nah, selanjutnya untuk coklat itu dikenal memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Nah, coklat ini kan dari biji kakao tersebut yang sudah difermentasi. Nah, mereka itu pasti mempunyai manfaat untuk kesehatan di tubuh kita. Nah, sebagai sumber antioksidan seperti prosinidin dan flavonoid. Berbagai kandungan yang dimiliki oleh coklat ini diyakini membawa manfaat untuk kesehatan kardiovaskular. Terbukti memiliki peluang terkena penyakit jantung dan kanker lebih rendah. Wah, terbaik buat pecinta coklat, buat kalian yang suka makan coklat, wah pasti sudah dengar kan kalau coklat itu juga mempunyai beberapa manfaat untuk tubuh. Asalkan makan coklat jangan berlebihan, nanti bisa diabetes. Oke. Selanjutnya juga bisa dibuat dimanfaatkan di bidang kosmetik. Kalian tahu biasanya kakao ini setahunya hanya bisa dimakan atau diminum saja. Padahal ada beberapa zat yang bisa melembutkan kulit dan ini bekerja sangat efektif untuk menghaluskan di daerah kasar di sekitar siku. Nah, sifatnya yang menutrisi kulit
Menjadi alasan lemak, kakao ini banyak digunakan dalam produk lipstik, lotion, dan produk-produk mandi, serta krim kulit. Kalian juga sering menemukan dalam daftar komposisi produk kosmetik sebagai lemak benih theobroma kakao. Zat ini juga ditemukan dalam lemak tubuh, kerap kali dikombinasikan dengan shea butter. Next, produktivitas biji kakao. Indonesia menjadi produsen 3 terbesar di dunia, dan sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah, di peningkatan ekspor kakao Indonesia baik dalam volume bahkan nilai dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa potensi pasar kakao ini masih tinggi di pasar internasional. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia untuk meningkatkan ekspor kakao Indonesia sehingga perlu hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Terbukti sangat efektif dalam pengembangan industri kakao di Indonesia. Program hilirisasi yang dirancangkan oleh pemerintah mampu mengangkat industri kakao nasional untuk bersaing baik di pasar domestik maupun global, serta berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kakao berkelanjutan di sejumlah daerah di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan bisa membuat kakao menjadi sektor yang berkelanjutan dari hulu ke hilir yang diadopsi oleh pihak lain. Prospek kakao di Indonesia sangat bagus meski perlu waktu 2,5 tahun panen buah kakao. Pada 2010, Indonesia menduduki posisi sebagai pengekspor biji kakao terbesar ketiga di dunia dengan produksi biji kering 550.000 ton, dan hal ini mengindikasikan peran penting kakao baik sebagai sumber lapangan kerja maupun pendapatan bagi petani. Namun demikian, seiring dengan semakin luasnya daerah pengembangan kakao, akhir-akhir ini produksi dan produktivitas kakao di Indonesia terus mengalami penurunan yang sangat berarti. Selain tingkat produktivitasnya yang lebih kecil dibandingkan dengan potensi klon atau bahan tanam yang ada, aspek mutu juga mengalami penurunan. Menurunnya mutu dan daya hasil tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain serangan organisme, pengganggu tanaman seperti infeksi penyakit dan serangan hama, serta bahan tanam kakao yang diusahakan, penanganan pasca panen, dan sistem usaha tani. Teknologi yang tersedia untuk mendukung peningkatan produksi dan pengembangan kakao antara lain bahan tanaman unggul, informasi kesesuaian lahan, teknologi perbanyakan bahan tanaman, teknologi pengendalian hama dan penyakit utama, teknologi sambung samping dan sambung pucuk, teknologi pengolahan hasil, dan teknologi pengembangan industri kakao. Bahan tanaman unggul memegang peranan yang sangat penting dalam usaha tani kakao di Indonesia. Saat ini telah dihasilkan beberapa klon unggul kakao dengan produktivitas di atas 2 ton. Beberapa di antaranya juga mempunyai sifat tahan terhadap hama dan penyakit utama kakao. Pengendalian hama dan penyakit tersebut saat ini telah diimplementasikan model pengendalian secara terpadu yang melibatkan komponen bahan tanam unggul resisten terhadap hama dan penyakit. Nah, produktivitas dan mutu hasil kakao sangat ditentukan oleh kualitas bahan tanam. Teknik sambung samping itu salah satunya. Itu dapat terbukti memperbaiki produktivitas dan mutu kakao rakyat. Ekspor kakao Indonesia di pasar internasional, salah satu yang dapat dilakukan dengan cara mengubah dan meningkatkan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahkan bahan jadi seperti kakao biji menjadi kakao olahan. Khususnya untuk tenaga kerja pemeliharaan tanaman, kurangnya pengetahuan terhadap budidaya kakao. Pada awalnya kakao hanya ditanam oleh perkebunan besar yang memiliki karyawan terdidik di bidang perkebunan. Sebab tanaman kakao memerlukan perawatan yang rumit. Karena petani masih belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pembibitan dan pemeliharaan tanaman kakao, maka harus ditingkatkan dulu kemampuan SDM-nya. Tidak hanya dalam budidaya, tapi pengembangan wawasan dengan pembibitan pola mandiri diperoleh manfaat yang banyak. Antara lain, petani menjadi pintar dalam melakukan pembibitan dan pemeliharaan tanaman kakao. Kemudian, petani merasa lebih memiliki sehingga rajin memelihara tanamannya. Dan di sini juga ada produk turunan dari kakao, yaitu
coklat berasal dari fermentasi biji kakao. Yang kedua, pasta coklat yang berasal dari pencairan kakao yang sudah difermentasi. Yang ketiga, bubuk coklat yang berasal dari biji kakao yang sudah digiling. Cocoa butter yang berasal dari cairan kakao yang dipadatkan dengan pendinginan. Oke, itu saja penjelasan saya tentang biji kakao di Indonesia serta potensi dan produktivitasnya. Jadi yang semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.